Shalom, damai di hati. Selamat pagi saudara-saudara yang sangat diberkati Tuhan. Betapa bersuka cita kita hari ini karena boleh menikmati udara yang sejuk, melewati malam yang gelap, dan Tuhan anugerahkan lagi hari yang indah. Janji berkat Tuhan yang selalu baru tiap pagi menjadi bagian hidup kita. Dan karena itu mari kita memuliakan Tuhan selagi masih ada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Lewat sabda pagi ini, kita diajak untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena berkat-Mu selalu baru tiap pagi. Tetap menjadi bagian kami. Termasuk di hari ini, memasuki hari ke-27 di bulan April 2023. Tuhan perkenankan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya ini akan menjadi bekal bagi perjalanan kehidupan kami. Dan karena itu Roh Kudus kiranya memenuhi seantero hidup kami, dan biarlah kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk terus tertuju padamu yang akan berfirman, dan sanggupkan kami untuk melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini kami yang bersyukur dan bermohon di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita diajak untuk membaca lagi Injil Yohanes 20 ayat 26. Demikian bunyinya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Itulah satu ayat dari Yohanes 20 ayat 26. Dan hari ini ditetapkan tema lewat Yohanes 20 ayat 26, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Keluarga Kristen yang dikasih dan diberkati Tuhan, waktu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan Allah kepada kita untuk menjalankan aktivitas, kerja, dan pelayanan setiap hari. Waktu Allah itu adalah selalu kita lihat sebagai anugerah yang Dia beri bagi kita. Tuhan Allah memberi waktu yang terbaik untuk kita. Dan kita percaya bahwa setiap saat kita berjumpa dengannya. Namun sering ada di antara kita tidak menggunakan waktu yang spesial itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan Allah memberikan waktu yang terbaik untuk kita berjumpa dengannya, namun sering kita tidak menggunakan waktu itu untuk menjumpai Dia. Waktu yang kita pahami sebagai anugerah ini seringkali dianggap hal biasa atau rutin. Hanya rutinitas terjadi dalam hidup, sehingga tidak jarang ada orang memang pada akhirnya cenderung mengandalkan diri, mengandalkan kekuatan sendiri, dan mengabaikan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian Alkitab yang kita baca tadi ini disebutkan 8 hari kemudian para murid berkumpul dalam suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka sedang ada dalam ketakutan. Dan kali ini menarik sekali karena Yesus menjumpai kembali murid-murid tanpa Thomas. Thomas tidak ada di sana. Sepertinya perlu waktu memang bagi Yesus untuk berjumpa dengan murid-murid ketika mereka lengkap berkumpul, termasuk dengan kehadiran Thomas. Karena dialah satu-satunya murid yang dikatakan tidak percaya
tentang cerita perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit. Dan inilah waktu perjumpaan yang terbaik bagi Thomas dan bagi Yesus. Pintu-pintu terkunci dan Tuhan Yesus Kristus hadir tanpa melalui pintu atau tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, menunjukkan kemahakuasaannya. Dan karena itu ia berdiri di tengah-tengah murid dengan mengatakan lagi, damai sejahtera bagi kami. Ungkapan ini saudara-saudara selalu diucapkan sebagai bentuk salam saat ia bertemu dengan para murid yang sangat bersuka cita karena dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan karena itu sebagai keluarga Kristen, kita pun diajak bagaimana menggunakan waktu yang Tuhan beri. Terlebih hendaklah kita menyediakan waktu khusus untuk berjumpa dengan Yesus melalui perenungan diri, melalui meditasi, melalui saat teduh, termasuk membaca Alkitab dan berdoa secara pribadi maupun keluarga. Dengan demikian kita memperlengkapi diri melalui firman dan doa agar iman kita tetap teguh, kita tetap percaya kepada Yesus yang tetap memelihara kehidupan kita. Kita meyakini penyertaan yang sangat sempurna bagi kita dalam beraktivitas di tengah tugas kerja dan pelayanan akan membuat kita berbahagia. Sebab perjumpaan dengan Tuhan Yesus melalui ibadat dan doa akan memberikan kekuatan, pemulihan, termasuk umur yang panjang. Terpujilah Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Terus kami rasakan sampai hari ini. Dan itu juga yang boleh disaksikan pernah dialami oleh para murid. Ketika mereka ada dalam kekhawatiran dan ketakutan, Tuhan menjumpai mereka. Sekalipun pintu itu tertutup, Tuhan punya cara untuk masuk dan menjumpai para murid. Dan kami percaya bahwa ruang dan waktu yang sangat terbuka itu juga akan menjadi bagian kami untuk terus mau berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami sebagai keluarga, sebagai jemaat-Mu, agar kami selalu punya waktu dalam perjumpaan dengan Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan iman, memberi kami sukacita, manakala kami mau membuka diri, menyambut kehadiran Tuhan yang tetap hadir menyertai kami. Dan biarlah Tuhan, perjumpaan-perjumpaan yang terus terjalin itu akan tetap kami nikmati lewat doa, lewat kesediaan kami membaca dan merenungkan firman. Dan kami percaya pemulihan secara sempurna akan menjadi bagian kehidupan kami. Ini kami yang bersyukur dan bermohon di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saudara-saudara, sabda pagi di hari ini telah selesai. Terima kasih untuk kesediaannya. Tuhan memberkati kita sekarang dan selamanya. Selamat pagi, shalom, dan selamat beraktivitas.